Sudah bisa, sudah bisa dimulai, Mbak? Ya, silakan. Kita masih menunggu Sudah bisa kita mulai. Bu Dika. Saya absen dulu. Ibu Kartika sudah ada? Sudah ada. Siap. Ya, Baik, selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan ya buat kita meskipun secara online pada saat ini kita boleh dipertemukan Tuhan dalam agenda diskusi tematik yang diselenggarakan oleh Signas Pelkesi yang juga melibatkan Pelkesi wilayah 3. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat tahun baru ya, karena ini kita masih suasana di bulan Januari, ada yang masih Natalan juga ini ya. Stikes Bethesda belum Natalan, nanti masih tanggal 30. Dan semoga di tahun 2025 ini membawa kita ke sebuah kesuksesan bagi kita semua. Amin ya. Dan tema diskusi kali ini dilatar belakangi adanya persaingan yang makin ketat yang dihadapi oleh anggota Pelkesi, baik dari segi rumah sakitan, usaha pendidikan, development, dan kemanusiaan. Sehingga Yayasan Kesehatan Kristen diharapkan mampu beradaptasi, mempertahankan fungsi sosial, serta mendorong pertumbuhan finansial dan peningkatan layanan. Untuk itu, kali ini diskusi tematik akan memilih tema Yayasan Kesehatan Kristen menuju organisasi yang profesional, akuntabel, dan profitable. Dan kami juga ingin menyapa nih, kami ingin absen dulu yang sudah bergabung. Kami tidak bisa melihat semuanya. Ini kami juga tidak bisa buka kamera saya. Saya minta maaf ya, karena agak error ini baru ketahuan tadi. Narasumber kita yang pertama, Dr. Dia Hapsari, Prananingrum SHM Hum. Beliau seorang pakar hukum yayasan. Budia, selamat siang menjelang sore. Beliau sekaligus juga pengurus Yakum, saat ini sedang bertugas di Jakarta. God bless you, Budia. Juga Dr. Teorosi Lucia Nunuhitu MKes Siswa. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Selamat sore, Dr. Teorosi. Di Makassar 1 jam lebih dulu ya, Dok? Ya, baik. Kami juga sapa salam hormat saya kepada Badan Pelaksana Harian PLKSI, segenap pemilik organisasi yang mungkin saat ini juga organisasi anggota PLKSI yang saat ini juga bergabung dengan kita. Juga pengurus Pelkesi wilayah 1, 2, dan 3. Terima kasih sekali untuk gabungannya. Dan kami informasikan agenda kita saat ini adalah yang pertama nanti akan ada doa pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Badan Pelaksana Harian dari Pelkesi. Kita masuk pada acara inti pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Edi Kurnia. Kemudian ada kata penutup dari pengurus Pelkesi dan diakhiri dengan doa penutup. Namun kami informasikan, Bapak Ibu nanti sebelum kita mengakhiri, kita live, kita akan foto bersama ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja akan masuki acara pertama. Kami mohon kepada Bu Tika untuk menolong kita di dalam doa. Silahkan, Bu Tika. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Kita akan mengawali diskusi tematik pada siang menjelang sore ini dengan berdoa. Mari saya antarkan dengan doa. Ucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan baru yang boleh kami nikmati di hari ini. Kami bersyukur untuk Tuhan mempertemukan kami dalam diskusi tematik. Kami percaya bahwa apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Edi bersama dengan tim itu akan menolong kami semua untuk bisa semakin mengerti dan memahami yang berhubungan dengan yayasan.
tema pada siang hari ini adalah revitalisasi Yayasan Kesehatan Kristen menuju organisasi yang profesional, akuntabel, dan profitable. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati para pembicara yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi hal-hal penting yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas pada siang hari ini. Kiranya hikmat marifat yang datang dari Tuhan akan memampukan para pembicara menyampaikan hal-hal penting yang akan bermanfaat bagi kami para peserta. Tuhan juga memberikan hikmat marifat kepada kami para peserta untuk bisa mengerti dan menerima apa yang akan disampaikan para pembicara, dan semua akan menolong kami untuk mengembangkan rumah sakit yang menjadi bagian dari kami melayani Tuhan. Mari Tuhan Yesus sertai kegiatan ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat melayani. Terima kasih Bu Tika, dan selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, bersama-sama kita akan dengarkan sambutan dari Badan Pelaksana Harian akan disampaikan oleh Dr. Daniel Budi Wibowo MKes. Silahkan Dr. Dan. Terima kasih Mbak Tias. Salam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk pengurus Bagasi dan Seknas yang sudah mempersiapkan acara ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Pendeta Edi Kurnia yang akan menjadi moderator dan narasumber kita, Ibu Diah Prananingrum dan Dr. eh, Teorosi Luisa Nunuhitu, MKes Siswa, Direktur Rumah Sakit Stella Maris Makassar, yang hari ini juga bergabung. Dan terima kasih untuk seluruh anggota Bagasi baik dari wilayah 1, 2, 3, 4, 5 dan teman-teman Bagasi yang ikut hadir di dalam acara hari ini. Dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Demikian juga situasi ekonomi dengan adanya resesi global di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengakibatkan dari penurunan dari produktivitas dan daya beli masyarakat. Dan hal ini juga berdampak dalam pelayanan dunia kesehatan. Kita tahu situasi saat ini untuk dunia kesehatan di tengah transformasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah di tengah bayang-bayang BPJS Kesehatan yang dengan isunya yang beredar sudah tidak mampu membayar 100% pelayanan kesehatan, sehingga Pak Menteri Kesehatan mengatakan harus ada pembiayaan lain. Dan juga kita melihat situasi fakta yang terjadi dalam tahun ini dan tahun-tahun yang lalu, bahwa banyak rumah sakit ini menjadi rugi secara operasional karena adanya penurunan pendapatan dan penurunan daya beli. Bapak Ibu sekalian, situasi ini memang tidak menyenangkan bagi kita, walaupun kita harus tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Nah, di dalam situasi semacam ini, maka fasilitas kesehatan memang harus beradaptasi supaya kita bisa tetap bertahan. Dan unsur kelembagaan pemilik ini menjadi satu faktor kunci yang penting, yang menjadi fondasi dari pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya yang berbadan hukum yayasan. Hari ini kita mau melihat aspek dari pemilik, bagaimana pemilik ini juga harus beradaptasi, bertransformasi, dan menguatkan secara kelembagaan supaya bisa mampu untuk mendukung pelayanan selanjutnya. Tentu selain faktor pemilik masih ada faktor sumber daya manusia, ada faktor-faktor operasional, dan juga faktor-faktor finansial yang mempengaruhi
eh, daya tahan rumah sakit atau fasilitas kesehatan supaya bisa tetap lestari. Saya berharap bahwa melalui event ini, dalam acara ini kita bisa belajar banyak, kita sharing dari Budia, pengalaman Yakum, dan secara keilmuan kita bisa belajar dari pengalaman Ibu Suster Dr. Teorosi Luisanung itu, pengalaman Rumah Sakit Stella Maris di dalam menguatkan kelembagaannya, supaya kita ini bisa terus tahan. Kita tidak ingin bahwa dalam situasi semacam ini banyak rumah sakit yang harus ditutup. Tetapi rumah sakit, khususnya rumah sakit keagamaan, seharusnya bisa beradaptasi dan terus bisa mengembangkan diri, terus bisa bertumbuh di dalam situasi-situasi yang kata orang tidak baik. Saya berharap supaya acara ini bisa diikuti dengan baik dan seluruh peserta bisa aktif untuk sharing, bisa bertanya, bertukar pikiran, supaya kita semua bisa saling belajar, saling melengkapi untuk kebaikan bersama, supaya kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan memberkati acara ini. Shalom, terima kasih. Terima kasih Dr. Daniel untuk sambutannya. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk ke agenda inti kita saat ini. Pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Pak Edi Kurnia. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Tias. Ini kolega saya di wilayah 3. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salam. Sekali Halo. lagi izinkan saya mengucapkan selamat bergabung di acara diskusi tematik kita di hari ini. Tidak lupa salam hormat dan salam kasih kepada segenap pengurus PLKSI, baik yang ada di tingkat pusat maupun di wilayah. Demikian juga kepada para narasumber dan tentunya kepada para peserta yang sudah bergabung di diskusi kita di sore hari ini. Izinkan saya Edi Kurnia dari klaster pemilik wilayah 3 akan memandu diskusi kita hari ini sampai selesai nanti. Salam kenal bagi yang belum kenal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan diskusi tematik kita yang perdana di tahun 2025 ini, PLKSI mengambil tema revitalisasi Yayasan Kesehatan Kristen menuju organisasi yang profesional, akuntabel, dan profitable. Latar belakang sudah dipaparkan dengan sangat jelas dan sangat baik oleh Dr. Daniel. Terima kasih, Dok. Sehingga saya bisa sampai kepada satu poin bahwa harapannya diskusi kita sore hari ini akan menjadi sesuatu yang tepat bagi kita, bisa menginspirasi kita, terutama untuk menjalani tahun 2025 yang baru kita lewati 17 hari ini, supaya di tahun ini kita bisa melewati dengan baik, tentunya di tengah berbagai dinamika, tantangan, dan persoalan yang ada. Ada 3 isu penting yang akan kita jadikan pemantik dalam diskusi kita hari ini, yaitu aspek legal yayasan, kemudian aspek budaya organisasi, dan yang terakhir adalah fundraising. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada kesempatan ini sudah hadir 2 Sri Kandi Indonesia yang hari ini akan menjadi penolong kita sebagai narasumber, dan izinkan saya memperkenalkan secara sepintas beliau berdua. Yang pertama adalah Ibu Dr. Diah Hapsari Prananingrum SH M.Hum. Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama dengan kami. Sepintas tentang beliau, beliau adalah staf pengajar hukum di UKSW Salatiga. Ini satu alma mater dengan saya, Ibu. Lalu kemudian beliau juga Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi UKSW, staf ahli Center for Regulation Reform for Development mulai tahun 2014, lalu kemudian staf ahli Perspektif Institute mulai tahun 2016, kemudian saksi ahli dalam beberapa kasus wan prestasi, pelaksanaan kontrak dan kasus sengketa, dan juga sengketa akses ya. Aset maksud saya. Beliau juga pengurus Yakum
Nah, saya kira ini tepat sekali karena beliau pemilik juga ya. Lalu kemudian beliau ini dari pendidikan menempuh S1 di UNS, S2 dan S3 di UGM. Dan beliau juga aktif dalam penelitian dan berbagai kegiatan sebagai pembicara. Ini yang pertama. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Suster Dr. Teorosi Luisa Nunuhitu, SJMJ, MKes, Fiskwa. Terima kasih sudah hadir dokter, selamat bergabung. Beliau lahir di NTT 1974, masih cukup muda. Masuk Biara tahun 1994, kemudian memulai studi di Fakultas Kedokteran Unikat Majaya tahun 98 dan memulai karir sebagai dokter tahun 2008 di NTT. Dan pelayanan beliau saat ini sebagai pengurus ARSI cabang Sulawesi Selatan mulai tahun 2021. Kemudian Dewan Pimpinan Provinsi Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Joseph Makassar mulai tahun 2018 dan Direktur Rumah Sakit Stella Maris Makassar mulai tahun 2019. Sepintas, ketika kita melihat dari riwayat kedua narasumber kita, tidak bisa diragukan lagi, beliau berdua adalah orang yang tepat untuk membantu kita pada sore hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak akan memperpanjang pengantarnya. Jika nanti ada hal yang perlu dimintakan informasi, silakan menghubungi Bu Ira di Seknas. Nah, kita akan memasuki seksi paparan materi yang nanti lanjut dalam diskusi. Masing-masing narasumber akan memiliki waktu paling lama 20 menit untuk menyampaikan materi. Setelah itu waktu yang sisa kita akan ada diskusi dan harapannya acara ini akan selesai pada pukul 15.30. Dan untuk efisiensi waktu, eh, mohon pertanyaan, tanggapan bisa disampaikan lewat chat. Dan nanti bila masih ada waktu, kita akan coba buka sesi untuk tanggapan atau diskusi secara langsung. Tidak lupa saya mohon maaf jika nanti saya harus mengontrol waktu, karena memang waktu kita cukup terbatas, eh, dan sekalipun topik bahasan kita sebenarnya cukup luas dan cukup berat. Mudah-mudahan waktu yang sempit ini bisa kita gunakan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Dan mohon selama acara berlangsung, bagi yang tidak berkepentingan, mikrofon bisa di-mute dan chat atau tanggapan mohon menyertakan nama dan juga asal lembaga. Baik, terima kasih. Saya kira saya akan langsung kepada Ibu Dr. Diah Hapsari Prananingrum, SHM Hum, untuk memulai presentasi yang pertama. Ada waktu 20 menit, dokter. Silakan untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Edi. Nah, saya mendapatkan tema ini, kemudian saya mencoba menggunakan dua pisau analisis ya, dua alat gitu ya, Bapak dan Ibu. Selamat sore terlebih dahulu, selamat siang menjelang sore ini. Nah, semoga kita bisa berdiskusi dengan nyaman dan mendapatkan sesuatu dari diskusi kita. Nah, saya menggunakan dua pisau, satu adalah hukum, jadi mengoptimalkan hukum, gitu ya. Karena saya yakin hukumnya atau undang-undangnya itu tetap sebenarnya. Yang berubah adalah kalau undang-undang yayasannya tetap, tetapi yang berubah adalah peraturan yang terkait, undang-undang yang terkait yang lain. Dan yang kedua akan menggunakan tata kelola, sehingga judul dalam paparan yang saya sampaikan mengoptimalkan hukum dan tata kelola revitalisasi yayasan kesehatan Kristen menuju organisasi yang profesional, akuntabel dan profitable. Nah, ini judul yang saya berikan. Kemudian tadi CV sudah disampaikan, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Yang akan saya sampaikan ada 4 hal besar. Yang pertama adalah problematikanya, kemudian dasar hukum eksternal maupun internal. Ini yang nanti kita bisa gunakan sebagai alat untuk menolong kita menjadikan yayasan ini menjadi yayasan yang bisa bisa lebih profesional, akuntabel dan profitable. Jadi kita merevitalisasinya itu melalui
pengoptimalan hukumnya. Kemudian juga kita akan bicarakan revitalisasi tata kelola yayasan. Nah, selanjutnya kita akan melihat sekarang problematikanya itu apa sebenarnya. Tadi sudah disampaikan banyak hal berkaitan dengan problematika, tetapi saya akan coba munculkan tantangan pengembangan layanan Yayasan Kristen ini adalah peran swasta yang sangat besar, memiliki peluang besar, menetapkan dan mengembangkan target market, kendali mutu dan kendali biaya, mengembangkan layanan unggulan, investasi terkendali, dan mengembangkan jejaring. Keberlanjutan dan pengembangan layanan yang berkualitas membutuhkan modal ataupun investasi yang besar. Nah, ini kan masalah utama kita. Sementara upaya fundraising dan filantropi ini semakin sulit. Selanjutnya, nah akses kesehatan ini sekarang ini sedang berubah. Saya berada di Akum hampir 10 tahun, ini sudah masuk ke tahun ke-10, sehingga ada perubahan yang sangat signifikan berkaitan dengan pemanfaatan software, penyesuaian aturan-aturan karena undang-undang kesehatan baru dan peraturan pelaksananya, dan nanti pasti akan ada banyak aturan turunan yang akan berubah. Kemudian pertumbuhan model penyediaan biaya, kemudian bergeser menjadi bisnis murni. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimalkan hukum dan tata kelola untuk merevitalisasi yayasan kesehatan Kristen agar dapat dikelola secara profesional, akuntabel, dan profitabel. Nah, sekarang kita akan lihat dasar hukumnya. Nanti ini akan menjadikan pedoman kita untuk menggunakan alat yang pertama. Dasar hukumnya adalah ada eksternal, hukum nasional, dari undang-undang yayasan, undang-undang kesehatan. Kalau ini berkaitan dengan lembaga pendidikan tinggi, ya berarti kita bicara undang-undang pendidikan perguruan tinggi. Kemudian undang-undang perseroan terbatas kalau kita akan mengembangkan sumber pendanaan bagi yayasan dalam bentuk perseroan terbatas. Kemudian peraturan pelaksana dari masing-masing aturan ini. Bapak dan Ibu, uniknya hukum di Indonesia itu kita ini penganut civil system yang seharusnya aturan hukumnya itu terkodifikasi. Sementara di dalam perkembangan hukum di Indonesia ini kita tidak dalam satu kodifikasi. Artinya apa? Banyak peraturan perundang-undangan yang tersebar. Nah, kita harus bisa memastikan sebenarnya apa saja yang terkait dengan layanan yang akan kita berikan, layanan yang sedang kita lakukan. Nah, undang-undang dan peraturan pelaksananya ini yang harus kemudian kita kumpulkan, karena ini yang bersinggungan dengan pelayanan yang kita berikan. Sementara sebagai aspek hukum internal ini juga harus kita gunakan sedemikian rupa, yaitu ada anggaran dasar yayasan, anggaran rumah tangga, keputusan pembina, keputusan pengurus, keputusan direktur. Nah, ini semua instrumen hukum yang harus kita gunakan, gitu. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana mengoptimalkan hukum untuk merevitalisasi yayasan kesehatan Kristen. Kita lihat dari entitasnya terlebih dahulu. Undang-undang yayasan sudah mendefinisikan yayasan adalah sebuah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Yayasan ini tidak sama dengan PT, tidak sama dengan koperasi, tidak sama dengan bentuk perusahaan yang lain. Ini sangat unik begitu. Dan sebenarnya setiap badan hukum di Indonesia ini memiliki makna definisi yang berbeda satu dengan yang lain. Dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan ini, kita bisa menemukan adanya karakter yang ada di dalamnya. Yang pertama, karakteristik yayasan ini adalah badan hukum. Jadi kalau sebelum Undang-Undang Yayasan kita belum mengetahui apakah yayasan itu badan hukum atau tidak, kita hanya bisa mendasarkan pada jurisprudensi. Nah, sementara Undang-Undang Yayasan ini dia sudah mencantumkan yayasan adalah badan hukum. Yang kedua adalah filantropis. Kemudian ada lembaga non-profit,
kemudian voluntary, dan ada corporate governance, tata kelolanya yang sendiri. Selanjutnya, ada teori yang mendasari yang kita sebut sebagai teori kekayaan bertujuan. Nah, sekarang kita akan lihat lebih spesifik lagi karakter yayasan ini kalau kita sandingkan dengan karakter yayasan kesehatan Kristen. Kalau karakteristik yayasan tadi adalah badan hukum, kemudian resident entry-nya adalah harta kekayaan. Jadi, Bapak dan Ibu, setiap yayasan harus memiliki harta kekayaan. Karena sumber atau alasan yayasan itu ada, karena adanya pemisahan harta kekayaan dari pendiri untuk dilekatkan pada tujuan. Dan kalau dalam Bible, kita mengenal Good Samaritan. Nah, doktrin ini yang mendasari lahirnya yayasan. Jadi sebenarnya ini sangat relevan dengan layanan Kristen. Karena yayasan itu lahir dijelaskan dengan menggunakan doktrin Good Samaritan. Kemudian memiliki organ, karena dia adalah badan hukum, yayasan pasti memiliki organ pembina, kemudian pengurus, pengawas, gitu ya. 3 organ yang selalu dimiliki oleh sebuah yayasan. Memiliki struktur organisasi yang jelas, karena di dalam undang-undang yayasan itu mensyaratkan ada organ, kemudian ada pelaksananya, gitu. Kemudian terikat pada tujuan yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sementara karakteristik Yayasan Kesehatan Kristen, kalau kita memasukkan dalam karakteristik yayasan, kita bisa menambahkan. Paling tidak, saya menemukan ada 2 tambahan yang ada di dalam karakteristik Yayasan Kesehatan Kristen. Yang pertama adalah sebagai diakonia, dan yang kedua adalah memiliki landasan filosofis teologis. Saya mencoba menyampaikan hal yang fundamental ini, Bapak dan Ibu, agar pada waktu kita mencoba menjawab optimalisasi atau revitalisasi yayasan, kita tidak terlepas dari karakter Yayasan Kesehatan Kristen. Selanjutnya, kita akan lihat sekarang, apa landasan filosofi teologisnya? Yang pertama adalah, yayasan merupakan kepanjangan tangan pelayanan gereja untuk menghadirkan berkat Allah bagi banyak orang. Jadi ini harus diingatkan kembali bahwa yayasan tidak untuk kepentingan yayasan, tapi adalah kepanjangan pelayanan gereja menghadirkan berkat Allah bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, tidak menyimpang dari visi misi gereja. Visi misi menjadikan payung bersama dalam menentukan kebijakan masing-masing yayasan, sekaligus menjadi pengikat bagi kolegialitas yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, semua yayasan itu harus menyadari bahwa mereka adalah anggota rumah tangga Allah yang satu. Kemudian, landasan filosofis teologis yang ketiga, yang ini nanti sangat berkaitan dengan aspek pengembangan kemampuan keuangan lembaga ya, bagaimana pengelolaan mengenai harta kekayaan, pemahaman teologis mengenai harta milik. Di dalam Alkitab, harta milik tidak didiskreditkan, tetapi dipandang sebagai karunia ilahi dan manifestasi berkat Allah. Harta milik, termasuk adalah harta milik yayasan, diyakini sebagai milik Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan menurut kehendaknya. Nah, landasan filosofi teologis inilah yang akan nanti menguatkan kita untuk membuka layanan Yayasan Kesehatan Kristen ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya hubungannya. Nah, ini ada gambar yang menjelaskan sistem kerajaan Allah dalam bentuk kemudian sistem sosial dan sistem bernegara, ada entitas hukum, disinilah yayasan itu ada, kemudian entitas ekonomi dan entitas budaya. Nah, sekarang kita akan lihat spesifik bagaimana, kalau tadi kita sudah menjelaskan yayasan itu adalah badan hukum, Yayasan Kesehatan Kristen itu memiliki karakter tambahan, dan bukan hanya sekedar karakter yayasan saja yang ada di dalam undang-undang. Kemudian kita akan melihat sekarang bagaimana hukum itu sendiri. Kalau tadi di awal saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hukum itu ada peraturan
nasional, eksternal, kemudian ada peraturan internal yayasan. Nah, sebenarnya secara mudah kita bisa membaginya menjadi dua sebenarnya. Pada waktu kita akan melakukan mengoptimalisasi hukum, sebenarnya hukum itu sendiri itu hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah basisnya adalah kontrak atau perjanjian, dan yang kedua basisnya adalah undang-undang. Jadi kalau kita melihat di dalam kalau yayasan itu sendiri, itu sebenarnya tidak diatur secara rigid. Kenapa demikian? Ya karena sebenarnya yayasan itu adalah gerakan civil society yang dia mengambil peranan negara terhadap kewajiban kepada masyarakat. Nah, karena pemahaman inilah, maka kemudian yayasan tidak diatur secara rigid. Artinya, kita bisa menggunakan undang-undang dan kita bisa menggunakan kontrak atau perjanjian pada saat undang-undang tidak memberikan payung hukum atau aturan hukumnya. Kita bisa mengatur itu sendiri, baik itu di dalam hukum internal yayasan yang tadi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan pembina, keputusan pengurus, keputusan direktur rumah sakit misalnya. Kalau di dalam undang-undangnya belum cukup mengatur mengenai aturan di dalam yayasan. Sementara kalau berhubungan dengan pihak dari luar yayasan, undang-undang tidak mengatur, maka kita bisa menggunakannya dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Sederhana seperti ini sebenarnya kalau kita melihat hukumnya. Dan yang dipentingkan adalah kepatuhan terhadap undang-undang dan kontrak ini gitu. Sehingga pada waktu kita akan merevitalisasi, kita harus selalu melihat apakah ini bertentangan dengan undang-undang ataupun kontrak yang sudah kita buat. Selanjutnya, nah ini adalah kita saat melihat undang-undang versus dengan kontrak ini dilihat dari pelembagaannya, dilihat dari struktur dan pengalian dana yayasan. Nah, tadi saya sampaikan negara ini sebenarnya tidak mengatur secara rigid tentang yayasan. Karena lahir dari gerakan civil society mengambil bagian kewajiban negara. Karenanya kontrak banyak digunakan dalam hubungan yayasan dengan pihak ketiga ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hukum ini digunakan untuk berkaitan dengan kemampuan keuangan yayasan. Kalau dalam pelembagaannya, sebenarnya tujuan lembaga yayasan ini kita bisa membaginya menjadi dua. Undang-undang yayasan hanya menyantumkan yayasan itu adalah non-profit atau kita sering sebut demikian ya. Nah, sebenarnya kita bisa memilahnya menjadi dua. Non-profit yang bersumber dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, yang tadi saya jelaskan dari doktrin Good Samaritan, ataupun berasal dari sumbangan dan donasi. Kemudian kita juga mengenal adanya yayasan yang dia masuk dalam konsep not for profit. Bersumber dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, kemudian sumbangan donasi, kemudian juga kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam konteks ini yayasan profitable, kemampuan untuk dia akan mendatangkan keuntungan yang digunakan untuk pengembangan layanannya. Jadi, kalaupun yayasan pada not for profit itu dia menggali pendapatan atau sumber pendapatan melalui kegiatan usaha atau layanannya, maka keuntungan yang diperoleh itu akan kembali kepada yayasan dan untuk pengembangan. Berbeda sekali dengan perseroan terbatas ataupun koperasi, di mana keuntungan dari perusahaan itu akan kembali atau dibagikan kepada pemegang saham ataupun kepada anggotanya. Pada yayasan tidak. Pada yayasan yang not for profit, maka keuntungan yang diperoleh dari layanan akan kembali dan digunakan untuk pengembangan layanan. Nah, ini semuanya dibolehkan di dalam undang-undang. Kita akan lihat bagaimana kekayaan yayasan itu bisa diperoleh. Yang pertama bisa menggunakan hibah. Ini selain bersumber dari undang-undang dalam KUH Perdata, tetapi dia juga karena hibah itu konteksnya atau
alasnya itu adalah perjanjian hibah. Kemudian donasi, sumbangan yang tidak mengikat yang dimaksudkan adalah pemberian sukarela yang diterima oleh yayasan. Nah, Bapak dan Ibu, donasi ini dalam konteks yang sekarang kita bisa menggunakan dua bentuk ya. Donasi yang dia menyumbangkan secara langsung atau donasi yang kemudian menggunakan aplikasi. Semuanya ini berkembang sedemikian rupa dan sebenarnya hukum itu sendiri tidak melarang yayasan untuk melakukan pengumpulan donasi yang demikian. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian pada waktu penentuan donasi ini harus dikembalikan kepada kepentingan yayasan. Kepentingan yayasan ini ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga sumber pendapatan dari donasi ini kembali untuk kepentingan layanan yayasannya. Kemudian hibah wasiat, kemudian kegiatan usaha lain yang dilakukan yayasan, ini tidak diatur secara spesifik, jadi tidak ada aturan mengenai besarannya. Jadi masih ada ruang terbuka yang sangat luas pada waktu kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh yayasan ini. Kemudian penyertaan modal oleh yayasan pada lembaga lain, nah batasannya hanya ada di 25% dari aset yang bisa digunakan untuk penyertaan. Ada di dalam undang-undang yayasan. Kalau kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh yayasan ini adalah dia bisa dalam bentuk badan hukum yang terpisah, yayasan mendirikan badan hukum, yang tadi yang saya salah satu sebutkan adalah dalam bentuk perseroan terbatas. Kemudian ada wakaf, ini biasanya untuk yayasan non-Kristen ya. Kemudian aktivitas usaha dan penyertaan modal oleh yayasan, ini haruslah aktivitas yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan didirikan. Nah, kita akan lihat sekarang hal yang selanjutnya. Ini yang sering kita temukan di dalam pengelolaan aset pada yayasan. Bapak dan Ibu, pada waktu kita mengelola yayasan, hindari semaksimal mungkin adanya penyelundupan hukum. Ada beberapa yayasan yang membeli fixed aset, akan tetapi sertifikat hak atas tanah dinamakan orang lain, misalnya direktur, pengurus, dan lain-lain. Ini merupakan fenomena penyelundupan hukum atau evasion of law yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian lain. Nah, kalau saya amati kenapa kemudian yayasan menggunakan nama orang lain di luar yayasan atau bukan nama yayasan, ini alasannya selalu pertimbangan kemudahan dalam proses pengurusan. Padahal sebenarnya banyak sekali aspek negatif pada waktu menggunakan nama pada aset yayasan itu dengan menggunakan nama orang lain. Nah, sehingga di dalam pengelolaan aset, kemudian pada waktu menjadikan yayasan ini menjadi lebih baik lagi atau lebih besar lagi, maka upaya ini yang harus dihindari. Nah, sekarang kita akan lihat revitalisasi menggunakan tata kelola yayasan. Ada 3 unsur. Slide selanjutnya. Oke. Nah, untuk tata kelola yayasan ini juga menjadi hal yang penting. Jadi kalau tadi penggunaan hukum sebagai revitalisasi, maka ada aturan-aturan hukum yang selama ini mungkin tidak terlalu dipahami sehingga seolah-olah ada pandangan bahwa yayasan itu tidak boleh melakukan usaha atau tidak boleh bergerak di dalam kegiatan bisnis, gitu ya. Sebenarnya yang tidak diperbolehkan adalah keuntungan yayasan yang kemudian dibagikan kepada organ ataupun dibagikan kepada karyawan ataupun kepada pihak lain. Karena sebenarnya keuntungan yayasan itu harus kembali untuk pelayanan yayasan. Nah, ini esensinya ada di sini. Kemudian bentuknya yang boleh dilakukan, tadi sudah saya paparkan. Nah, sekarang kita akan melihat revitalisasi penggunaan tata kelola yayasan. Gitu ya. Ini untuk mengoptimalkan tata kelola yayasan untuk revitalisasi yayasan. Ada 3 unsur tata kelola, itu adalah struktur tata kelola, kemudian mekanismenya, dan prinsip tata kelola.
Jadi bagaimana berbicara mengenai struktur adalah bagaimana yayasan itu bisa dikendalikan. Struktur tata kelola dirancang untuk mendukung berjalannya organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali. Nah, struktur tata kelola ini harus dirancang sedemikian rupa. Kemudian mekanisme tata kelolanya, aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antar pihak yang mengambil keputusan dan menjalankan keputusan, dan pihak yang melakukan pengawasan atas keputusan. Tujuannya adalah menjamin mengawasi berjalannya sistem tata kelola. Kemudian prinsip tata kelola ini adalah indikator untuk melakukan penilaian apakah tata kelola yang sudah ditetapkan itu sudah dijalankan atau belum dengan maksimal. Mohon Nah, maaf, Bu Dia. jalan ya, iya, Waktunya kurang 2 menit lagi ya. Mohon maaf. baik, Kak, Pak. Ya, Ya, terima kasih. baik, kita akan lihat sekarang. Ya, terima kasih. Nah, kita akan lihat sekarang dalam yayasan itu bagaimana sebenarnya tata kelolanya. Nah, ini ada triangulasi hubungan antar organ yayasan, ada pembina, pengawas, dan pengurus. Masing-masing tidak bertubrukan, gitu ya, karena masing-masing memiliki peranan, memiliki tugas dan kewenangan. Undang-undang menyebutkan aturannya itu banyak sekali, tetapi sebenarnya saya mencoba meringkasnya. Pembina itu adalah organ yang paling tinggi, dia mengangkat memberhentikan pengurus, kemudian dia mengesahkan anggaran dasar, program kerja, dan sebagainya. Sementara pengawas itu sendiri dia hanya dua sebenarnya. Satu adalah mengawasi pengurus, yang kedua adalah memberikan nasihat, baik itu diminta ataupun tidak. Sementara pengurus hanya ada dua sebenarnya intinya. Yang pertama adalah manajemen pengelolaan yayasan, dan yang kedua adalah representasi, baik yayasan itu apa namanya bergerak atau di dalam pengadilan ataupun di luar. Nah, di bawah pengurus inilah struktur pelaksana itu bisa dikembangkan sedemikian rupa. Kalau di rumah sakit berarti ada direktur rumah sakit dan seterusnya. Nah, kita akan lihat sekarang ada rangkap jabatan itu tidak diperbolehkan, gitu ya, karena dan juga melampaui kewenangan itu tidak dibolehkan. Nah, ada prinsip-prinsip good corporate governance selanjutnya. Ini yang mewujudkan profesionalitas yayasan. Ada fairness, ada transparansi, kemudian ada akuntabilitas, dan ada independen. Nah, yayasan ini penutupnya harus selalu melakukan pembaharuan agar tetap mampu menjalankan mandat, tugas, dan panggilannya di tengah dunia yang selalu berubah. Tata kelola strategi sebagai panduan langkah kerja harus selalu up to date, hasil dari analisis kondisi eksternal, internal, dan tren-tren yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Tapi nilai-nilai utama sebagai spirit dalam kerja dan implementasi strategi perlu terus dipastikan persemaiannya agar sungguh-sungguh dijalankan, dipelihara sebagai penopang budaya lembaga. Berakhir, aspek legalitas sebagai konsekuensi keberadaan yayasan, kesehatan Kristen di tengah negara hukum harus diberikan perhatian serius tanpa menjadikannya sebagai jerat pembatas kreativitas serta inovasi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Dokter Dia sudah menyampaikan materi yang saya kira ini memang sangat bagus untuk kita. Nanti kita akan perkaya dalam sesi diskusi. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan menulis di chat supaya nanti kita bisa tanggapi dengan lebih efektif. Baik, kalau tadi itu dari representasi pemilik sekaligus pakar hukum, maka berikutnya kita akan mendapatkan materi. Tentunya ini juga menarik karena beliaunya adalah praktisi sebagai seorang direktur dengan pengalaman yang cukup panjang, Suster Dr. Teorusi. Waktunya sama, 20 menit. Mohon digunakan dengan sangat baik, Dok. Saya sudah melihat materinya cukup bagus, tetapi saya tahu juga waktu kita cukup terbatas. Dipersilakan, Suster, monggo. Baik, terima kasih Pak Edi untuk waktunya. Apakah suara saya terdengar? Ya, baik. Saya akan, sudah di-share ya sama Ibu. Tolong di slide show aja.
biar gede di slideshow. Ya. Baik, terima kasih para senior yang terkasih. Terima kasih untuk kepercayaan mengundang kami untuk berbagi pengalaman. Mungkin ini bukan yang terbaik, tapi kami mencoba belajar dan terus berusaha dan mencari cara-cara baru untuk tetap bertahan di tengah dunia yang tidak baik-baik saja saat ini. Baik, saya langsung saja ke topiknya. Kalau tadi Budia sudah membahas tentang um, yayasan, nih kami tentang bagaimana revitalisasi yayasan Kristen menuju organisasi yang profesional, akuntabel, dan profitable. Baik, next. Nanti kami akan sedikit memberikan overview tentang rumah sakit kami di bawah grup perseroan PT Citra Ratna Nirmala berbadan hukum perseroan terbatas dan bagaimana perubahan waktu dari yayasan ke perseroan, strategi dan kesimpulan. Next. Kita mau yayasan atau corporate, itu adalah pilihan. Lanjut. Kenapa kami berubah menjadi perseroan terbatas? Karena ini sebenarnya permintaan undang-undang. Karena permintaan undang-undang di mana Undang-Undang Kesehatan 2004 itu mewajibkan rumah sakit itu mengelola berbadan hukum itu hanya mengelola perumah sakitan. Sedangkan kami yayasan waktu itu mengelolanya banyak, bukan hanya rumah sakit tapi klinik juga asrama dan lain-lain. Dan kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef itu kongregasi yang punya spiritualitas adalah kontekstual, di mana zaman itu berubah, di situ kita perlu beradaptasi. Next. Grup yayasan kami, Yayasan Ratna Nirmala, Yayasan Ratna Miriam berubah menjadi perseroan terbatas itu pada 7 Oktober 2011. Adapun prosesnya adalah next. Ya, lanjut. Ya, ini yang tadi kami bilang Undang-Undang Kesehatan dan tadi Ibu Dia sudah menceritakan tentang banyak hal tentang yayasan dan kami melihat bahwa kenapa kami memilih berubah menjadi berbadan hukum perseroan terbatas, lanjut. Itu karena Yayasan Ratna Miriam itu uh, unit yang dibawanya itu banyak. Ada rumah sakit, ada klinik, balai pengobatan, ada STIK, ada panti, panti asuhan, panti werda. Dan sedangkan undang-undang sendiri pada Undang-Undang Nomor 44 2009 itu adalah rumah sakit itu hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Nah, sekarang kita lihat undang-undang terbaru kan sudah mengatakan bahwa tentang pelayanan kesehatan, tidak hanya perumahsakitan. Lanjut. Next. Jadi itu sebenarnya dasarnya kenapa kami berubah dari Yayasan Ratna Miriam menjadi berbadan hukum perseroan terbatas. Nah, proses itu waktunya cukup panjang dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Jadi 2009, 2010 membutuhkan waktu 3 tahun dan banyak proses yang dilalui. Lanjut. Dan tentu saja kami melibatkan eksternal juga karena pada waktu kita mau memberhentikan yayasan pasti ada auditnya. Karena penyebabnya apa? Ini apakah karena yayasan bangkrut atau karena apa? Karena kita tahu bahwa yayasan itu kan milik publik. Jadi pada waktu kita berubah badan hukum uh, dari yayasan kami split menjadi perseroan terbatas itu tentu saja ada proses-proses yang dilalui. Dan kami juga melibatkan pihak luar, konsultan, dan praktisi-praktisi. Lanjut. Iya, dan akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2011 itu resmi tercatat di Kemenhukam dengan status berbadan hukum perseroan terbatas untuk 4 rumah sakit. Jadi akhirnya 4 rumah sakit memisahkan diri dari klinik, dari balai pengobatan, dari STIK, dan dari panti-panti werda dan panti asuhan. Dan rumah sakit itu adalah di Sulawesi Selatan ada 3 dan Sulawesi Tenggara ada 1. Bisa kita lihat petanya adalah ini.
cukup tersebar dan jauh. Lanjut. Dan strukturnya adalah Dewan Pimpinan Umum sebagai Dewan Pimpinan Umum itu adalah kongregasi sebagai pemilik. Pemegang saham itu adalah Yayasan Ratna Miriam yang induknya dan juga kongregasi suster-suster yang ada di Indonesia tapi ada di Jakarta, Makassar, dan Manado. Itu kami punya teritorialnya seluruh Indonesia dan itu pemegang sahamnya. Dan uniknya adalah perseroan terbatas tapi sahamnya tertutup. Nanti kita lihat bagaimana ceritanya saham tertutup ini. Lanjut. Nah, ini adalah rumah sakit kami. Ini tampilan. Pada waktu belum menjadi yayasan, semuanya beda-beda. Pada waktu belum menjadi perseroan terbatas, semuanya beda-beda. Gedung ini modelnya beda, gedung rumah sakit ini modelnya beda. Tapi pada waktu dia menjadi grup, ada ciri khasnya yang membuat dia menjadi brand identity. Lanjut. Next. Dan saat ini pencapaian adalah Rumah Sakit Stella Maris itu kelas B dengan 278 tempat tidur, akreditasi paripurna. Lanjut. Rumah Sakit Fatima dengan 100 tempat tidur, akreditasi juga paripurna. Lanjut. Next. Santa Ana 100 tempat tidur. Jadi ada di grup itu ada 1 rumah sakit kelas B dan 3 rumah sakit kelas C. Next. Bintang Laut yang paling kecil. Ini rumah sakit yang paling kecil. Yang paling terakhir, lahir. Yaitu 100 tempat tidur juga. Lanjut. Nah, kinerja rawat jalan, progres diukur dari tahun 2019 pada waktu zaman COVID belum melanda, sampai ke tahun 2024, naik terus progresnya. Lanjut. Dan kumulatifnya dominasi BPJS. Lanjut. Rawat inap juga mengalami pertumbuhan. Dari tahun 2019 terus ke 2024 mengalami peningkatan. Lanjut. Bornya saat ini 4 rumah sakit itu bor 80. Ada rumah sakit yang 90 bahkan. Lanjut. Next. Dan mayoritas adalah dominasi pasiennya adalah BPJS. Next. Dan dari grafik Baber Johnson, efisiensi kita tetap ada di area efisiensi karena upaya kendali mutu, kendali biaya, kendali loss yang kita lakukan. Next. Nah, strategi menuju organisasi yang profesional, akuntabel, dan profitable. Jadi, kami mengalami bahwa waktu berubah dari yayasan menjadi perseroan terbatas, mindset itu berubah. Jadi waktu itu ada persiapan yang luar biasa dilakukan dan direksi-direksi di coaching sehingga mental budaya kerja itu menjadi terbentuk. Dan dulu rumah sakit Stella Maris itu di waktu yayasan yang lebih banyak bersuara itu SPI atau Serikat Buruh. Pada saat dia menjadi perseroan terbatas, Serikat Buruh itu hampir tidak ada suara. Jadi manajemen kita menggunakan orang lain untuk mencapai efisiensi dan efektif. Omong efisiensi pasti untuk low, pembiayaan yang turun, tapi omong efektif untuk pencapaian pendapatan yang tinggi. Sehingga hasilnya nanti kita akan jadi profit. Lanjut. Next. Nah, peluang dan tantangannya. Ini tadi yayasan option kami rumah sakit grup PT Citra Ratna Nirmala meskipun berbadan hukum perseroan terbatas atau rumah sakit corporate, rumah sakit grup corporate, tapi kami lahir karena spiritualitas, yaitu Good Samaritan. Jadi option for the poor tetap menjadi nilai yang kami anut. Sehingga di usia 13 kami mempunyai program-program CSR yang terus kami manfaatkan untuk biaya sekolah, baksos-baksos, atau dipakai ulang tanda kutip untuk membantu unit-unit lain yang kekurangan. Lanjut. Ya, peluang pada saat kita berbadan hukum perseroan terbatas itu adalah fleksibilitas dalam manajemen. Di sini yang kami tadi Ibu dia bilang pada waktu kami dulu berbadan hukum yayasan penggunaan uang tuh benar-benar kalau sudah jatuh tempo nggak bisa dipakai.
nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau pada saat kita perseroan terbatas itu kita bisa fleksibel dalam mengelola keuangan itu. Dan juga normalnya kalau rumah sakit perusahaan corporate pada yang lain itu sahamnya bisa dijual. Tapi kalau kami tidak, lebih ke investasi-investasi. Lalu akses modalnya lebih luas, menarik investor. Nah, kami karena rumah sakit Katolik, jadi kita tetap jaga agar profit itu tidak menjadi sesuatu yang harus kita kejar mati-matian. Memang harus, tapi ada nilai-nilai yang kita tidak bisa keluar dari spiritualitas itu. Jadi artinya bahwa modal itu lebih luas menarik investor, tapi kami memilih investor yang seperti apa yang joinan sama kami. Lalu efisiensi operasional dan investasi teknologi untuk efisiensi. Saat ini, jadi pada waktu kita berubah menjadi corporate, mindset kita lebih berubah. Jadi artinya semua saat ini sudah IT. Semua pembina, semua pemegang saham itu melek IT, orang-orang di rumah sakit itu melek IT. Jadi kita menggunakan IT untuk efisiensi. Lalu peluang kerjasama strategis dengan siapa saja. Dan dalam ekspansi mudah. Artinya kami mau mendirikan klinik, mau mendirikan rumah sakit lain, kita over-overan alat itu sangat mudah. Jadi Stella Maris sebagai rumah sakit kelas B membeli alat yang up to date, lalu alat itu diturunkan ke adik-adiknya gitu. Jadi tinggal sharing. Kalau yayasan tidak bisa. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita menjaga antara efisiensi dan kualitas pelayanan. Kompleksitas regulasi saat ini sangat tinggi, apalagi dengan rumah sakit grup kami yang mayoritasnya adalah BPJS. Lalu tuntutan transparansi, memang kalau perseroan terbatas, memang pajaknya lebih besar. Lalu komitmen sosial dan bisnis. Lalu persaingan pasar, lalu bukan tekanan sih, lebih pada ke permintaan dari pemegang saham untuk ayo profit gitu. Dan itu dirapatkan tiap 3 bulan. Dan grup kami itu pemegang sahamnya tertutup. Tapi meskipun tertutup tetap harus ada dividen yang kita capai. Target dividen itu sudah ditentukan oleh pemegang saham. Next. Nah, bagaimana kita mau mengelola rumah sakit itu agar kita tetap berlanjut, keberlanjutan jadi sustainable dan kontinuitas itu tetap ada. Itu tentu saja kita menerapkan prinsip-prinsip manajemen, POAC, PDCA, ada standarisasi, ada kriteria, ada indikator-indikator. Lanjut. Next. Ya. Dan output yang kami ukur itu ada dari balance scorecard. Jadi selalu di rapat kinerja triwulan menyorot dari bagaimana aspek keuangan, bagaimana aspek pelanggan, bagaimana aspek pertumbuhan dan pembelajaran, bagaimana aspek proses bisnis internal. Dan itu semua ditentukan standarnya. Ya. Strategi bagaimana kita harus efisien dan efektif untuk operasional. Saat ini kami semua rumah sakit kami menggunakan SIM rumah sakit yang terlink dengan kantor pusat. Jadi monitoringnya dengan mudah dilakukan. Jadi kantor pusat lihat, rekeningmu ada uang masuk. Kenapa tidak di transfer ke kantor pusat? Lanjut. Lalu diversifikasi layanan. Pada saat ini adalah BPJS. Apalagi di grup kami banyak BPJS. Sulawesi Selatan itu orang kaya pun menggunakan BPJS. Jadi kalau hanya dengan kita berpegang tergantung pada pasien BPJS, kita tidak bisa hidup. Jadi harus ada layanan lain yang non BPJS yang kita upayakan. Maka di rumah-rumah sakit itu, di kami punya grup, ada kantin, ada klinik kecantikan, ada layanan farmasi care, ada telemedicine, ada optimalisasi untuk membuat loans khusus, dan lain-lain. Lanjut. Dan tentu saja kita harus learning and growth itu harus juga seimbang, maka semua staf kita harus ada
pelatihannya. Lalu partnership dan kemitraan kita harus ada di audit, di Monef, dan ada rapat koordinasi yang rutin. Sehingga kita tuh satu visi misi. Meskipun banyak yang kerja di kita, tapi visinya satu, tujuannya satu, yaitu profit. Lanjut. Tadi bilang enggak profit ya, kenapa ngomong profit? Sekarang pemasaran. Dengan pada saat kita berbadan hukum perseroan terbatas, benar-benar marketing itu menjadi tidak tabu. Waktu yayasan, marketing itu kayak tabu sekali mau ngomongin promosi rumah sakit, jangan. Tapi sekarang engine-nya kita, mesinnya kita tuh ada di marketing. Lanjut. Dan alur pelayanan. Apa semua ada alurnya. Di semua unit ada alur, di semua unit ada standar, ada target kinerja. Dan semua orang bekerja dengan itu. Menghilangkan yang boros dan menambah yang value added. Lanjut. Ya. Dan monitoring evaluasi selalu menjadi harga mati lah. Dan Monef itu setiap triwulan itu di grup 4 rumah sakit berkumpul dan rapat, dan tiap bulan itu kita kirim laporan ke grup, dan setiap minggu itu ada Monef rutin, dan setiap Sabtu direksinya ada general visit. Lanjut. Dan ini adalah recap kita punya digital marketing. Lanjut. Next, ini foto-foto saja. Next, ini CSR-nya, karena tidak boleh terlalu profit kan, harus bagi-bagi rezeki. Ini bagaimana kami dengan dokter-dokter. Lanjut. Next. Lalu ada bonus untuk karyawan, reward untuk karyawan, inovasi-inovasi yang dibuat. Jadi the best employee of the year, the best department of the year. Lanjut. Dan kesimpulan. Transformasi perlu atau tidaknya rumah sakit itu berbadan hukum perseroan terbatas tergantung pada kondisi spesifik setiap rumah sakit. Rumah sakit grup kami itu gara-gara undang-undang sebenarnya. Gara-gara undang-undang, karena badan hukum mengelola rumah sakitan itu hanya bisa rumah sakit. Jadi kayak tidak ada pilihan waktu itu. Karena kami punya kongregasi juga, kongregasi yang gercep, lihat perubahan langsung adaptif gitu. Maka jadilah perseroan terbatas. Tapi tidak menyesal juga, karena itu juga mengubah kami punya mindset. Jadi ya kembali ke kita punya bisnis modelnya apa, visi misi rumah sakit, visi misi pemilik, kapasitasnya, strategi jangka panjangnya. Dan grup Rumah Sakit Stella Maris menemukan bahwa bentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas itu memberikan banyak manfaat. Terlebih adalah perubahan mindset sih. Dan apalagi saat ini kita punya pasien BPJS tinggi, lalu tarifnya rendah, apalagi ada lagi kebijakan baru tentang kriteria masuk IGD. Lalu kita harus menerapkan apa? Berarti kita harus menerapkan low cost strategi. Dalam bentuk apa? Paket-paket. Jadi tidak bisa kita lagi omongin boros di tempat ini. Jadi mana yang kita mau pilih seefisien mungkin, tapi tidak menurunkan kualitas. Karena survei kepuasan pasien itu setiap hari dilakukan, dan di grup itu kami rumah sakit itu grup tuh bermacam-macam, grup komplain, grup ini, grup loss, grup kendali obat, grup aduh macam-macam. Jadi kita bangun pagi-pagi lihat sudah 100 WA di dalam dan di review satu-satu. Jadi bagaimana kita mau berubah dari yang 1 ekor ikan mau bergabung ke 2 ekor ikan, itu adalah pilihan. Tapi yang pasti adalah kita tetap harus memilih yang terbaik agar rumah sakit kita tetap bertahan. Amin. Terima kasih, sekian dari saya. Oh, pantun. Ke Australia lihat koala. Ke Jogja bertemu pemahat. Demikian sharing tata kelola, semoga bisa bermanfaat. Setiap hari bersih-bersih, pasang lampu untuk cahaya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga rumah sakit anggota Pelkesi semakin jaya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oh, terima kasih Suster Luisa. Saya harus beri plus ini. Ya, saya percaya teman-teman pasti tidak sabar untuk bertanya, memberi tanggapan, terutama bagi yang saat ini yayasan dan sudah mulai berpikir untuk bergeser ke corporate gitu ya.
karena kita bisa mendapatkan banyak pembelajaran, banyak inspirasi dan best practice ya yang bisa kita terima dari Suster Luisa. Dan ini melengkapi banget dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Diah di awal. Selanjutnya kita akan buka untuk tanggapan, pertanyaan, dan diskusi. Ada waktu eh, kira-kira sekitar 20 menit ya, kita punya waktu maksimal ya. Jadi silahkan bagi saudara-saudara yang ingin menanggapi. Tapi untuk sesi yang pertama ini, kita akan coba baca dulu yang sudah bertanya melalui chat kita. Mungkin Bu Ira bisa menolong kita untuk membacakan. Silakan Bu Ira. Ya, terima kasih Pak Edi. Baik, saya akan membacakan di sini ada satu pertanyaan dari Dery Firmansyah, mahasiswa UKSW. Mohon izin untuk bertanya, dalam praktek terdapat beberapa yayasan yang mulanya didirikan memang dengan tujuan untuk memperkaya diri para pendirinya. Pertanyaan saya adalah, manakah yang lebih baik dari sisi hukum maupun dari sisi bisnis, sesuai dengan amanat pasal 3 Undang-Undang Yayasan, yakni yayasan tetap dapat mencari keuntungan yang ditujukan untuk menunjang ke pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara melakukan kegiatan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha atau membubarkan yayasan dan mendirikan PT yang jelas bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti yang dipresentasikan oleh Dr. Luisa. Terima kasih. Itu pertanyaan yang Ya, pertama, Pak. Oh ya, baik. Baru pertama yang bertanya ya. Ya, ya. Saya berharap nanti ada yang bertanya berikutnya. Dan saya kira pertanyaan ini eh, kayaknya mahasiswanya Ibu Diah ini ya. Ya, monggo silakan langsung ditanggapi dari Ibu Diah maupun Suster Luisa, karena nampaknya terkait dengan dua-duanya. Monggo, silakan. Mungkin dari Ibu Diah Baik, dulu. Pak. Baik, Pak Edi. Terima kasih. Ya, dengan pertanyaan ini sebenarnya dikembalikan ke hakikatnya ya. Kalau memang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan pribadi, pemegang sahamnya ya berarti dalam bentuk perseroan terbatas. Nah, kalau yayasan Yakum sekarang kami memiliki satu PT. Dan ke depan memang berharap akan ada beberapa PT. Hari ini saya berada di Jakarta melakukan negosiasi dengan sebuah lembaga yayasan untuk bersama-sama mengembangkan mendirikan sebuah PT caregiver. Jadi memang arah pengembangan dalam bentuk PT itu untuk mencari dividen kembali kepada yayasan untuk pelayanan. Jadi memang tidak murni, tidak menjadi not profit gitu ya. Tetapi memang Yakum kami sudah mengarahkan menjadi not for profit. Satu PT kami yang lain itu bentuknya adalah untuk menjalankan rumah sakit yang ada di Ungaran, Rumah Sakit Kusuma. Nah, kembali itu ada dividen yang diharapkan dari sana akan masuk ke dalam yayasan sebagai untuk pengembangan layanan yayasan. Sementara yayasan yang kami tunduk pada undang-undang yayasan itu sifatnya kan sentralistik ya. Jadi semuanya akan bertumpu pada yayasan, baik itu tata kelola maupun strategi, walaupun ada delegasi kewenangan kepada rumah sakit ataupun unit. Yakum saat ini kami memiliki 12 rumah sakit di bawah yayasan dan satu rumah sakit di bawah PT. Ada 13 klinik kalau tidak salah, nanti bisa dicek, dikoreksi dari Dr. Daniel. Dan kami juga memiliki satu perguruan tinggi, Stikes, dan dua lagi adalah jarak jauh ya. Nah, ini yang sedang dikembangkan begitu. Memang kemudian menunjukkan yayasan mulai melakukan revitalisasinya begitu. Nah, ini yang terjadi. Dari pertanyaan Saudara Dery, kembalikan kepada hakikatnya. Kalau memang dia untuk dibagikan keuntungan bagi pribadi, maka ini adalah pribadi pemegang saham, maka bentuknya mestinya perseroan terbatas. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diah. Mungkin berikutnya ada Suster Loisa ingin memberi respon. Silakan, Suster.
Ya, untuk Saudara Dery, mungkin pada waktu yayasan, waktu kami berbentuk yayasan itu organ itu tidak dapat gaji ya, malah tidak ada uangnya gitu. Karena lebih lebih rigid nggak sih itu yayasan? Kalau kita punya anggaran pembangunan saja kalau nggak dipakai itu kayak sudah hangus, itu sudah harus di kena jadi pajak lagi gitu. Jadi kayak agak agak ke saklek gitu. Waktu yayasan itu saat ini kami juga punya yayasan, yayasan pendidikan dan yayasan untuk yayasan yang kelola semua sekolah-sekolah. Itu kita kayak beli apa saja itu kayak susah gitu. Kita bilang belikan ini dong. Oh enggak boleh, kwitansinya nanti diaudit. Jadi kayak lebih lebih ketat gitu kalau yayasan gitu. Dibandingkan dengan kalau PT, kita bilang oh tolong kamu bantu dulu klinik ini untuk pengadaan obat gitu. Jadi tinggal dibukukan sebagai bakti sosial atau tolong kirim ini ke AC ke tempat ini sebagai eh, rumah dokter gitu. Jadi kayak bisa bisa diatur gitu. Memang transparan yang pastinya adalah catatannya harus harus sesuai ketentuan perpajakan gitu. Nah, waktu yayasan saat ini kami punya yayasan juga sih agak lebih rumit gitu kalau yayasan. Dan kedua, karena kita nggak boleh profit, jadi kita eh, promosinya jadi kayak kurang gencar gitu. Promosinya lebih ke ya ya ini kebaikan Tuhan saja, nggak usah terlalu banyak dipromosi gitu. Ya gitu sih, itu deh. Semoga menjawab ya ini. Baik, terima kasih Suster Luisa. Begitu Bang Dery ya. Mudah-mudahan sedikit menjawab ya. Terima kasih banyak. Berikutnya kita akan buka sesi untuk interaksi secara langsung Ini bagi Bapak Ibu dan ada yang chat juga nih Pak Edi. oh ada chat Satu lagi. lagi. Oke, Ya, silakan. mungkin Wira. saya bacakan ya. Ini dari Yayasan Medika Gemim yang memiliki beberapa rumah sakit ya di Sulawesi Utara. Perkenalkan, ini Dr. Militia Dolente Lide sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Medika Gemim Sulut. Mau bertanya terkait tugas pengawas, yaitu memberikan nasihat dan pengawasan hanya kepada pengurus. Apakah bisa pengawas dapat melaksanakan pengawasan langsung ke unit-unit rumah sakit ataupun klinik? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ira dan juga terima kasih Dokter Militia untuk responnya. Saya kira karena ini yayasan nampaknya ke Ibu Diah ya, karena Suster Luisa sekarang sudah PT. Monggo silakan Ibu Diah. Ya, baik, baik. Nah, ini pertanyaannya sering ditanyakan begitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam undang-undang yayasan itu adalah eh, yang di bawah pelaksana, itu ya, yang di atas pelaksana, di atas rumah sakit itu adalah pengurus. Jadi itu dalam domainnya pengurus begitu. Nah, sementara pengawas ini pada waktu dia mengawasi menjalankan fungsinya itu sebenarnya mengawasi bagaimana pengurus menjalankan pengelolaan yayasan. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang yayasan, ini kan triangulasi dan kita penganut dua sistem, dua kamar gitu. Kita berbeda dengan Amerika yang satu kamar, kita ada di dua kamar. Sehingga antara pengawas dan pengurus itu adalah dua pihak yang berbeda dalam satu triangulasi pengelolaan atau organ yayasan. Sehingga pada waktu kemudian pengawas akan melakukan pengawasan terhadap rumah sakit, gitu ya, menjalankan fungsi kepengawasannya untuk mengawasi rumah sakit, sebenarnya dia harus bersama-sama dengan pengurus. Karena dalam konteks dia mengawasi kinerja pengurus, pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus. Di kami di Akum itu diatur di dalam anggaran rumah tangga. Anggaran dasar itu akan lebih banyak sesuai dengan apa undang-undang yayasan. Sementara dalam anggaran rumah tangga kita atur lebih rigid lagi bagaimana pada waktu pengawas ini akan masuk ke dalam unit kerja, yaitu melalui bersama-sama dengan pengurus ataupun dengan izin pengurus untuk masuk ke dalam rumah sakit.
Nah, ini yang mekanisme yang coba kami bangun agar kemudian tata kelolanya menjadi lebih baik, gitu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu Dia. Demikian, saya kira mudah-mudahan ini membuat lebih jelas ya apa yang menjadi perhatian kita. Dan karena chatnya apakah masih ada, Bu Ira? Sudah selesai ya kayaknya ya? Ya, sementara belum ada. Belum ya, baik. Berikutnya kita buka untuk interaksi langsung melalui Zoom ini. Mohon yang ingin menanggapi, bertanya, silahkan untuk memberi tanda dengan angkat tangan atau langsung menyampaikan ke kami kalau saya terbatas melihatnya. Saya Jangan Pak lupa. Edi dari Yumer Kris. Saya Pak Edi Oke, Yoma Kris, terima dari kasih. Yumer. Oh ya, mohon menyampaikan nama lalu kemudian diarahkan ke siapa. Gitu ya Pak, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Saya Rory Theophilus, sekretaris dari Yumer Kris, Yayasan untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Kristen di Sumba. Kami yayasan ini sebenarnya pendirinya adalah Gereja Kristen Sumba. Dua yayasan yang didirikan, satu Yapmas ya, membidangi pendidikan, yang satu Yumer Kris untuk rumah sakit. Terkait dengan hal ini maka pendiri sudah masuk dalam pembina sebagai pembina dan ditunjuklah pengawas dan pengurus, yaitu kami. Kadang-kadang mungkinkah sebagai pemilik masuk langsung untuk melakukan pengawasan kepada unit pelayanan yang namanya kami punya unit pelayanan di sekolah maupun di rumah sakit gitu. Seperti tadi yang dikatakan penanya sebelumnya bahwa badan pengawas melakukan pengawasan kepada pengurus. Dan kami lakukan adalah kami seringkali meminta pengawas untuk secara resmi melakukan pengawasan pada dua rumah sakit. Apakah ini langkah yang salah atau bagaimana? Karena seandainya demikian, kalau pengawas saja harus meminta izin pengurus untuk melakukan pengawasan kepada rumah sakit, bagaimana dengan pembina ya atau pendiri yang namanya Gereja Kristen Sumba kalau kami di sini ya. Pendirinya Gereja Kristen Sumba mendirikan dua yayasan, yaitu Yakmas yang membidangi pendidikan dan Yumer Kris rumah sakit. Kesulitan kami adalah persoalan internal saja. Karena seringkali pendiri itu masuk sampai kepada unit pelayanan dengan memanfaatkan badan pemeriksa daripada uh, lembaga pendiri itu. Jadi kami akhirnya bingung mau tunduk yang mana, aturan atau tata gereja atau mau tunduk pada undang-undang yayasan, Bu. Bu Dia ini lebih mengarah kepada Bu Dia. Karena kami jelaskan bahwa kami takluk pada undang yayasan. Karena ketika pendiri membentuk yayasan, maka satu klausul dalam tata gereja atau tata aturannya adalah tunduk pada aturan yayasan. Nah, tetapi ada hal-hal tertentu mereka bisa masuk sampai ke unit pelayanan tanpa melalui pengurus. Salahkah ini atau bagaimana? Mohon pencerahan dari Ibu Dia, karena ini persoalan-persoalan internal yang mengganggu kami. Jadi kami merasa seolah-olah kami tidak dipercaya loh jadi pengurus, pengawas, dan pembina kalau seandainya pendiri itu harus masuk langsung kepada unit pelayanan di rumah sakit maupun di sekolah. Demikian saja. Terima kasih banyak Bu Dia atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bung Rory dari Sumba, Pulau yang Indah. Mari silakan Ibu Dia langsung menanggapi. Baik, Pak Rory. Menarik ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga diminta di salah satu sinode yang memiliki rumah sakit juga mempertanyakan tata kelola. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, sebenarnya undang-undang yayasan itu memuat di dalamnya itu tentang tata kelola. Nah, tata kelolanya itu sudah jelas. Tadi juga saya tampilkan dalam slide ya. Tidak boleh bercampur. Kalau bercampur nanti akan menjadi tata kelolanya menjadi buruk. Jadi sudah disampaikan, kemudian misalnya Yudit kemudian akan patuh kepada yang mana begitu. Jadi sebenarnya pembina itu akan menerima laporan setiap tahun itu dari pengurus dan pengawas. Jadi pengurus dan pengawas ini dia akan menandatangani bersama dokumen laporan, baik itu laporan kegiatan ataupun laporan keuangan dalam 1 tahun itu, dan kemudian pembina akan membaca, mempelajari
menerima laporan dari pengurus bersama-sama dengan pengawas, kemudian dia akan memberikan penghapusan tanggung jawab hukum, gitu. Nah, sementara manakala pembina kemudian langsung turun ke dalam pelaksana, ini kan kemudian masuk dalam wilayah kewenangan pengurus. Nah, ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan, karena yang terjadi akan menjadi sebuah tata kelola yang tidak baik. Nah, mekanisme ini yang triangulasi tadi yang harus dijaga sedemikian rupa. Dasar dari apa namanya undang-undang memberikan batasan kewenangan kepada masing-masing organ, ini agar kemudian masing-masing bisa mengambil peranan yang seimbang, yang harmoni untuk kepentingan yayasannya, bukan kepentingan dari masing-masing organ ini, tapi kepentingan yayasan ini sebenarnya. Jadi Pak Rory, kalau pembina akan kemudian turun masuk ke dalam yayasan, maka harus ada tata kelola terlebih dahulu yang sebenarnya di dalam undang-undang ini yang tidak memungkinkan. Saat kemudian pembina ini ke unit, ini untuk kepentingan dalam konteks dia adalah pembina, gitu ya. Dalam tataran dia berkaitan dengan anggaran dasar, berkaitan dengan anggaran rumah tangga gitu ya. Kalau di gereja, di Yakum, di kami misalnya, pada waktu pembina ini hadir, karena dia adalah perwujudan dari pendiri yang di kami adalah 2 sinode, itu maka dia memberikan surat penggembalaan. Nah, ini baru dimungkinkan dan biasanya diberikan di akhir tahun gitu, untuk memberikan sesuatu kepada unit kerja. Nah, dalam batasan itu Pak Rory, karena untuk Ya. pengelolaan kemudian itu ada di pengurus. Terima kasih. Ada sedikit Budia, maksud saya begini, bukan pembinanya, tetapi pendirinya itu gereja yang meminta kepada badan pemeriksanya untuk melakukan masuk sampai kepada unit yang namanya rumah sakit. Ya, Intervensinya ke ya. dalam. Sehingga kami merasa Baik. bahwa kami seolah-olah gimana kita sudah ditempatkan di sini kok fungsinya kita apa. Jadi bukan pembinanya, tetapi pembina dalam kan sudah representatifnya gereja, pendirinya. Jadi Ya, pendiri ya. melalui tata gereja memerintah badan pemeriksa perbendaharaan untuk melakukan pemeriksaan di unit pelayanan kami di rumah sakit. Ini bingung kami, Bu Dia. Makasih. Iya, ya, baik Bapak. Ya, ya, paham saya. Begini, ini kan sebenarnya yayasan itu adalah subjek hukum. Ya, Sinode adalah subjek hukum. ya. Jadi 2 subjek hukum itu tidak boleh saling mencampuri, Bapak. Oke. Jadi ini subjek hukum sinode, dia memiliki batasan kewenangan di dalam sinode ini. Sementara Oke. yayasan dia adalah subjek hukum yang tunduk berdasarkan undang-undang yayasan. Sehingga Ya. sama sekali tidak boleh. Terlebih lagi kalau pendiri Oke. itu konsepnya pada yayasan itu splitsing. Good Samaritan tadi. Pada waktu harta kekayaan itu sudah diberikan kepada yayasan untuk dikelola. Maka pada saat itulah terjadi pemisahan. Splitsing antara yayasan sebagai badan hukum dan pendiri sebagai badan hukum yang terpisah, subjek hukum yang terpisah. Nah, ini yang mesti dipahamkan. Karena ini 2 subjek hukum, tidak bisa serta-merta masuk. Tetapi bisa Oke. sinode meminta agar yayasan melaporkan kinerjanya Ya. kepada sinode. Nah, itu dimungkinkan. Ya. Kami setiap tahun, Bu, setiap tahun kami Ya. melaporkan kepada sinode tentang kinerja kami baik sebagai pengurus dan seringkali sebelum melaporkan itu kami meminta badan pengawas untuk melakukan pengawasan kepada rumah sakit kami, terus kami laporkan kepada rapat lengkap organ Human Kris yang di situ juga ada pembina dan seterusnya pada sidang majelis yang paling tinggi di sinode kami laporkan. Ya. Tetapi di Ya. satu pihak dari sinode memerintahkan badan pemeriksaannya lagi untuk melakukan pemeriksaan ke unit. Ini yang membingungkan kami. Kami menantang nanti dibicarakan di sidang. Oh itu Human Kris itu kita nantang kita begini-gini. Ya adalah itu persoalan lebih pada persoalan internal ya, Bu. Minta maaf kalau saya agak sedikit banyak bertanya hal ini karena sekarang kami sementara dilakukan pemeriksaan oleh pemilik. Karena di dalam tata gerejanya memeriksa semua harta kekayaan yang gereja punya yang ada di mana saja tanpa harus mempedulikan kami sebagai yayasan walaupun
kami sudah menyampaikan ini loh, kami badan pengawas kami sudah melakukan pemeriksaan dan ini loh hasil pemeriksaan dan laporan kami. Tetapi tetap saja mereka masuk ke arah situ. Ini yang membuat kami sedikit konflik internal. Terima kasih Bu Ira. Ya. Baik, ada tanggapan lagi, Ibu Dia? Cukup? Cukup ya? Cukup. Ya. Baik, terima kasih. Karena memang ini situasi internal dari eh, Bung Rory, mudah-mudahan Ya, ke depan akan semakin baik lagi. Terima kasih untuk ya, terima responnya. kasih Pak Edi sudah Ya, dapat terima pencerahan. kasih. Terima kasih Bu Dia. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mohon maaf ini waktu kita habis, tetapi masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa kita baca sebagai pertanyaan terakhir. Silahkan, Bu Ira. Sepertinya tidak ada ya Pak. Ini cuma permintaan untuk materi narasumber. Apakah bisa dibagi kepada peserta? Ini ada Itu pertanyaan dari yang mana? Yang Medan. baru ya? Dari Medan, mungkin bisa saya baca aja ya, Bu Ira ya. Oh ya, silakan, Ya, silakan. selamat Saya sore. tenang, Pak. Saya Golfit Pasaribu dari Legal Hukum Yayasan Sari Mutiara Medan. Izin mau bertanya, Bu Tia, bagaimana hubungan hukumnya kalau induk rumah sakit berbadan hukum yayasan, tetapi kendali operasional berbadan hukum PT? Terima kasih. Ini cukup menarik, saya kira pertanyaannya. Monggo Bu Diah ini kayaknya nanti juga Suster Loisa juga bisa menanggapi. Silakan Ibu. Baik, ini adalah pertanyaannya kalau hubungan hukumnya kalau induknya berbadan hukum yayasan, tetapi kendali operasional berbadan hukum PT. Baik. Nah, sebenarnya antara undang-undang yayasan dengan undang-undang PT, Pak Pasaribo. Posisi yayasan di dalam sebuah PT itu kan sebagai pemegang saham. Artinya pada waktu dia atau menjalankan PT, maka dia berposisi sebagai pemegang saham. Undang-undang yayasan jelas-jelas mensyaratkan organ yayasan tidak boleh duduk di dalam organ PT. Sehingga posisi hanya sebagai pemegang saham ini di dalam RUPS ini. Seperti yang kami lakukan pada satu unit kami yang berbentuk perseroan terbatas, maka yayasan akan menerima hasil laporan kinerja dari PT itu, operasional PT-nya, itu dalam rapat umum pemegang saham. Selain juga kami bisa meminta kemudian melalui direktur dan komisaris yang kami tunjuk. Nah, ini uniknya pada yayasan yang dia memiliki saham di sebuah PT, yang mendirikan PT, kami bisa menempatkan 99% saham itu atas nama yayasan dan 1% atas nama perseorangan. Dalam hal ini salah seorang staf ataupun bagian dari yayasan yang kemudian kami atasnamakan untuk memegang saham ini. Nah, laporan-laporan ini yang munculnya tidak boleh di luar mekanisme yang ada dalam Undang-Undang PT. Jadi itu muncul di dalam RUPS. Walaupun kami memiliki orang-orang yang kami percaya untuk duduk di dalam organ PT rumah sakit tadi. Nah, itu adalah strategi yang kami lakukan. Dan hampir sama, PT yang kami dirikan ini juga sifatnya adalah PT tertutup. Karena kami berkeinginan agar dividen yang diperoleh dari PT ini akan semuanya masuk ke dalam yayasan kami. Begitu. Ya, Begitu baik. Pak Edi. Terima kasih responnya, Ibu Tia. Terima kasih. Saya kira cukup mencerahkan sampai di sini. Apakah ada respon dari Suster Loisa terkait dengan ini? Mungkin ada Ya, pengalaman? ya, kalau saya yang saya paham dari pertanyaan ini adalah maksudnya dia rumah sakit ini berbadan hukum yayasan, tapi budaya kerjanya PT itu boleh-boleh saja karena kita mengadopsi yang karena budaya kerja corporate, budaya kerja PT itu adalah kan untuk ke profit kan, jadi kita tuh kayak di challenge, ditarget untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nah itu yang
harus dimiliki oleh semua. Jadi pada saat kita berbadan hukum yayasan, tapi budaya kerja kita PT itu sah-sah saja. Tapi yang penting tidak tata kelola keuangan itu sangat berbeda karena pelaporan keuangan sistem yayasan tentu saja beda dengan sistem perseroan terbatas. Tapi kalau mau budaya kerja tentang bagaimana penanganan kendali mutu kendali biayanya, bagaimana tentang kita punya upaya-upaya untuk menaikkan pasien, bagaimana memanfaatkan marketing, bagaimana mengoptimalkan teknologi, itu semua bisa. Karena seperti kami kan juga ada PT dan ada yayasan. Sejak ada satu PT yang membawahi 4 rumah sakit, itu perubahan itu dirasakan oleh unit lainnya. Yang tadinya tidak pernah ada evaluasi kinerja, jadinya ada evaluasi kinerja. Yang tadinya tidak pernah ada audit, ternyata ada audit sekarang. Jadi kita saling menularkan pengaruh yang baik gitu. Kalau saya itu sah-sah saja. Artinya bahwa penerapan good governance corporate itu bisa dilakukan di mana saja. Mau dia di yayasan ataupun di PT. Karena PT itu memang standarnya ketat untuk agar profit, jadi kita sudah ditarget EBITDA kita sekian, maka semua orang harus di-challenge untuk sekian. Maka yayasan juga bisa kita target seperti itu juga. Tidak apa-apa. Kalau untuk mengadopsi budaya kerja, Pak, bisa sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Luisa. Mungkin di penghujung diskusi kita adakah closing statement dari Suster Luisa untuk kami? Silakan Suster. Closing statement ya, Pak, saya ya. Transformasi itu penting. Kalau kita tidak berubah, kita akan mati. Karena banyak sekali tantangan di luar sana yang menuntut kita berubah. Dan perubahan itu tidak enak. Tapi kita coba untuk merangkul yang tidak enak itu supaya untuk menuju pada kayak jalan salib, kita harus pikul salib itu supaya kita menuju kemenangan. Nah, transformasi butuh itu. Jadi kalau kita punya mental transformasi, saya percaya bahwa kita akan bisa bangkit. Terima kasih. Baik, Suster Dr. Teorosi Lucia Nunuhitu, SCMJ MKes Visqua. Terima kasih banyak untuk sharing pembelajaran yang luar biasa sore hari. Tuhan memberkati. Ibu Diah, mungkin ada closing statement di penghujung pertemuan kita. Baik, Pak Edi. Nah, revitalisasi gitu ya. Revitalisasi untuk transformasi baik itu yayasan ataupun PT itu menjadi sangat penting dalam pelayanan Kristen gitu. Agar kita bisa mampu menjalankan mandat dan tugas panggilan dalam kondisi dunia yang saat ini sedang berubah. Jadi Bapak dan Ibu tetap semangat. Ladang yang mesti kita garap masih sangat luas begitu dan kita butuh orang-orang yang handal di bidang ini. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Ibu Dr. Diah Hapsari, Prananingrum SHM Home, untuk pencerahan yang luar biasa sore hari ini. Selamat melayani. Ada begitu banyak yang harus dikerjakan. Tuhan memberkati Ibu beserta keluarga dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah di ujung acara diskusi kita. Saya paham bahwa rasanya kurang waktu sekian lama yang tersedia, karena memang topik bahasan kita ini topik yang dalam, yang berat, yang luas, yang sangat menarik dan urgen untuk kita. Saya berharap kegiatan ini akan terus berlanjut melalui interaksi pribadi dan pertemuan-pertemuan berikutnya, dan tentunya juga di acara diskusi tematik Pelkesi di waktu-waktu yang akan datang. Di penghujung acara, kita beri aplaus untuk kedua narasumber. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan di akhir acara, izinkan saya menyampaikan pantun. Karena kebetulan saya sekarang posisi di Kediri. Ke Kediri beli kasa. Ke Arab harus punya banyak uang. Sampai di sini tugas saya. Mohon maaf untuk semua hal yang kurang. Terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semuanya.
Saya kembalikan ke Ibu Tias. Baik, terima kasih Pak Edi sebagai moderator dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Diah dan Suster Luisa yang telah memberikan pengayaan kepada kita semua tentang tata kelola yayasan, regulasi sampai pada alih bentuk dari yayasan menjadi corporate. Menarik sekali ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada kata penutup yang nanti akan disampaikan oleh Badan Pelaksana Harian juga. Dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Karl Silean. Silain, maaf. Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul dalam forum yang baik. Memang kita ketahui ada banyak pergumulan dihadapi oleh lembaga-lembaga Kristiani dalam memperjuangkan imannya melalui pelayanannya. Ya, karena kita tahu bahwa pelayanan di bidang kesehatan itu merupakan panggilan kita dan nama Kristus dipermuliakan itu merupakan tantangan kita di tengah komersialisasi dunia kesehatan yang makin tinggi. Tetapi kami mengucap syukur hari ini kita bisa berkumpul bersama dan Tuhan mengizinkan beberapa saudara kita, Bapak Edi, Ibu Dia, Suster Luisa yang telah membantu kita belajar bersama, melihat dari perspektif yang lain, dan saya pikir jawaban dari masalah setiap rumah sakit atau yayasan yang ada bersama kita itu tidak selalu sama, karena masing-masing punya tantangan tersendiri, tetapi saya percaya bahwa memang Kristuslah satu-satunya jalan keluar dari semua permasalahan kita hadapi. Asal kita masih tetap bergantung pada Tuhan, mau melihat dari perspektif yang lebih luas tentang panggilan pelayanan ini, bahwa Dia yang telah mendirikan dan mengizinkan pelayanan ini berjalan, Dia juga pasti akan menyelesaikannya dan memberi jalan keluar yang terbaik untuk setiap kita. Selamat berjuang untuk kita semua, dan kiranya kita boleh terus berbakti bagi nusa dan bangsa, dan ini belum menjadi kesaksian yang hidup untuk seluruh orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kita layani. Demikian sambutan dari pengurus PLKSI. Kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, baik dokter, terima kasih. Dan sampailah kita pada penghujung acara, yaitu doa penutup. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih pada semuanya atas gabungan dalam diskusi tematik kali ini. Dan kalau tadi Suster Louis, Pak Edi juga memberikan pantun, saya nggak mau kalah nih ya. Saya ada pantun. Jalan-jalan ke dunia maya. Semuanya terasa semu. Sampai jumpa di acara tematik berikutnya. Semoga kita bisa kembali bertemu. Baik, untuk doa penutup, kami mohon kepada Pendeta Taufik untuk menolong kita. Monggo, Pendeta Terima Taufik. kasih, Bu Tias. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur, berkat-Mu kami terima secara luar biasa melalui diskusi tematik pada siang sore hari ini. Biarlah semuanya akan menolong kami Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui pelayanan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hikmat bijaksana-Mu selalu ada bagi kami untuk kami beradaptasi dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang berkembang begitu pesat seperti sekarang ini. Sehingga perubahan-perubahan harus kami lakukan dan kerjakan, semua seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Itu sebabnya kami memohon pertolongan dan campur tangan-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah melalui diskusi siang sore hari ini sungguh akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kami untuk kami boleh nyatakan, wujudkan, implementasikan di pelayanan kami masing-masing. Pertemukan kami kembali Tuhan dalam diskusi tematik di kesempatan dan waktu mendatang, dan lebih lagi kami diperlengkapi dan semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri dan menutup diskusi kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau salah Satu sudah, foto Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meninggalkan room ini, kita akan foto bersama yang akan difasilitasi oleh teman-teman Seknas. Silahkan.
Iya, Mbak Bapak Ira. Ibu. Iya, kita akan mengambil foto. Ada tiga slide yang kita ambil. Untuk slide pertama, kita mulai. 1, 2, 3. Ditunggu sebentar. Oke, berikutnya yang slide kedua. Kita bisa mulai. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima Sampai kasih. ketemu lagi. Terima kasih. Selamat Shalom. sore. Selamat sore. Tuhan berkati. Pak Terima Edi, kasih Tuhan semuanya, berkati. Tuhan berkati. Selamat ya, sore. Terima kasih dok, Dokter para Lisa, dokter, para terima senior. kasih Bu Dia, Ibu Selamat Tania. sore. Bu Ira, Ya, selamat sore. sama-sama. Selamat sore Pak Rory. Oke, Izin sampai ketemu izin lagi. lead grup ya. Izin live. Iya, iya. Terima kasih.